Sore itu, senja di Purwokerto merayap perlahan, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah muda yang memukau. Di sebuah teras rumah yang asri, Rini duduk di kursi rotan kesayangannya. Cangkir teh melati hangat berada di tangannya. Aroma harumnya berpadu dengan semilir angin sore. Matanya menerawang jauh, bukan ke arah langit, melainkan ke arah hamparan kenangan yang terbentang di benaknya. 13 tahun yang lalu, senja di Purwokerto terasa begitu berbeda. Langit mungkin sama indahnya, tetapi hati Rini dipenuhi awan kelabu. Saat itu, ia masih seorang ibu muda berusia 25 tahun, harus menelan pil pahit takdir saat suaminya Anton meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Dunia Rini runtuh. Tangan yang selama ini menopang hidupnya dan putra sematawayangnya Rio kini telah tiada. Rio saat itu baru berusia 5 tahun dengan mata polosnya yang seringkali bertanya, "Ayah kemana, Bu?" Pertanyaan itu adalah pukulan terberat bagi Rini. Ia harus kuat. Ia harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi Rio. Dengan tekad membaja, Rini berjanji pada dirinya sendiri, pada mendiang suaminya, dan pada Tuhan, bahwa ia tidak akan membiarkan Rio merasakan kekurangan. Ia akan membesarkan Rio menjadi seorang anak yang hebat. Rini sadar, modalnya hanya ijazah SMA dan keahlian seadanya. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan. Pernah ia menjadi buruh cuci, membantu di warung makan, hingga menjadi pedagang nasi uduk keliling di pagi hari. Namun semua itu tidak cukup. Ia merasa tenaganya terkuras, tetapi hasilnya tidak sepadan. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada hobi masa mudanya, menjahit. Dengan uang santunan terakhir dari perusahaan suaminya Anton, Rini membeli sebuah mesin jahit bekas dari tetangganya. Mesin jahit tua itu adalah harapan terakhirnya. Di ruang tamu kontrakan kecil mereka, di bawah lampu bohlam yang redup, Rini mulai merintis usaha jahitan. Rio seringkali menemaninya, duduk di sampingnya sambil menggambar di buku gambarnya. Suara mesin jahit yang bergemuruh menjadi melodi pengantar tidur Rio. Hidup tidak selalu manis. Ada malam-malam di mana Rio sakit dan Rini harus bergantian menjaganya dan menyelesaikan jahitan pesanan. Ada pagi-pagi di mana ia harus mengantar Rio sekolah, kemudian bergegas kembali ke rumah untuk menjahit. Keterbatasan waktu dan tenaga seringkali membuatnya merasa lelah. Namun senyum tulus Rio adalah energi bagi Rio. Rio, anak yang cerdas, tumbuh menjadi sosok yang sangat mengerti kondisi ibunya. Ia tahu ibunya adalah wanita hebat yang berjuang demi dirinya. Ia tidak pernah meminta mainan mahal atau makanan enak. Ia lebih suka membantu ibunya mengambilkan benang, merapikan kain, atau sekadar memijat pundak Rini yang kaku. "Ibu jangan capek-capek ya," kata Rio suatu malam sambil menyelimuti Rini yang ketiduran di depan mesin jahitnya. Kalimat sederhana itu membuat hati Rini menghangat. Waktu terus berputar. Usaha jahitan Rini berkembang pesat. Keterampilannya yang teliti dan hasil jahitannya yang rapi membuat namanya dikenal. Dari tetangga, pelanggannya meluas hingga ke ibu-ibu arisan dan pegawai arisan. Rini tidak lagi hanya menerima jahitan permak. Ia mulai menjahit baju-baju pesta, seragam sekolah, hingga busana muslim. Ia bahkan sudah bisa menyewa 2 orang karyawan untuk membantunya. Dari sebuah mesin jahit di ruang tamu, kini Rini memiliki butik kecil yang diberi nama Butik Rini. Rio tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Ia sangat menyukai pelajaran fisika dan matematika. Ia seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan atau di kamarnya, dikelilingi buku-buku tebal.
Rini tidak pernah mengerti rumus-rumus rumit yang Rio pelajari, tetapi ia selalu bangga. Ia mendukung penuh minat Rio. Belajarlah yang giat, nak. Raih cita-citamu setinggi-tingginya, pesan Rini setiap malam. Saat lulus SMA, Rio mendapatkan beasiswa penuh di salah satu universitas ternama di luar negeri di bidang teknik. Kabar ini adalah hadiah terindah bagi Rini. Ia memeluk Rio dengan erat, air matanya tak terbendung. Akhirnya, nak, impian ibu melihatmu sukses selangkah lagi terwujud, bisik Rini. Rio pun tak kuasa menahan haru. Semua ini berkat ibu. Tanpa ibu, Rio tidak akan pernah sampai di sini. 4 tahun berlalu. Rini terbang ke negara tempat Rio kuliah untuk menghadiri wisuda putranya. Melihat Rio berdiri di podium dengan jubah wisuda, memegang ijazah cum laude, hati Rini berdebar kencang. Ia tidak menyangka buah dari perjuangannya yang panjang dan melelahkan kini berwujud seorang pemuda yang cerdas dan sukses. Rio kemudian diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di sana. Namun keberhasilan Rio tidak membuatnya lupa akan ibunya. Ia selalu menyempatkan diri untuk menelpon Rini dan setiap tahun ia selalu pulang ke Purwokerto. "Bu, Rio mau cerita." Suara Rio ditelepon suatu sore. Rini yang sedang duduk di teras sambil menyesap teh melati tersenyum. "Ada apa, nak?" "Rio sudah beli rumah di Purwokerto, Bu. Rio mau ibu pindah ke sana. Dan ini kunci butik yang baru. Rio sudah beli ruko yang lebih besar untuk ibu." Mata Rini berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terisak haru. Putranya yang dulu hanya bisa ia berikan cinta dan kasih sayang, kini telah membalasnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ibu tidak perlu memikirkan cicilan atau apapun, semuanya sudah Rio urus, kata Rio dengan suara lembut. Sore itu, senja di Purwokerto terasa begitu damai. Teh melati di cangkir Rini sudah mendingin, tetapi hatinya terasa hangat. Ia menutup matanya, membiarkan air mata haru mengalir. Kisah hidupnya yang dulu penuh perjuangan dan air mata, kini telah diakhiri dengan kebahagiaan yang sempurna. Ia berhasil membesarkan seorang putra yang sukses, berbakti, dan penuh cinta.